Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita memasuki pelajaran matematika yang akan dimulai dari halaman 12 sampai halaman 17. Adapun untuk materi matematika pada hari ini adalah kita akan mempelajari operasi hitung bilangan bulat, yaitu lebih khusus kepada penjumlahan bilangan bulat, ya. Dimana kita ketahui bahwa bilangan bulat ini ada yang terdiri dari bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Nah, dari halaman 12 sampai halaman 15 di situ disajikan tentang penjelasan materi penjumlahan bilangan bulat berikut dengan contoh-contohnya. Silahkan kalian baca dengan teliti mulai dari halaman 12 sampai halaman 15. Nah, setelah itu di halaman 16 dan di halaman 17 itu terdapat soal-soal latihan. Silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan nanti akan Bapak berikan penjelasan berikutnya. 6A, yes. Yang Bapak banggakan. Sekarang kita akan membahas soal latihan di halaman 16, di mana di halaman 16 ini di bagian atas itu ada ayo berlatih 1.6. Jumlahkan bilangan-bilangan bulat berikut dengan menggunakan garis bilangan. Di situ A-nya 4 tambah 7. Nah, Bapak contohkan seperti soal yang tadi. Misalkan 3 tambah 4 sama dengan. Langkah pertama adalah kita buat garis bilangan. Dari kanan ke kiri kita ambil garis bilangan. Karena angkanya kedua-duanya positif, 3 positif dan 4 positif, maka kita mulai dari angka nolnya di sebelah sini. Bolehlah negatifnya cukup 1 saja, negatif 1. Terus ke kanan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita mulai menghitungnya. Yang pertama angka 3 positif. Kita mulai dari angka 0, karena dia positif berarti arahnya ke kanan. Dari angka 0 ke angka 3 yang pertama. 1, 2, kalau ibarat lompat, dia lompat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sebelah sini kita ambil garis tanda panah, langsung ke sini, kasih ujung panah. Kemudian 3 tambah 4 berarti dari ujung panah yang diangkat 3 ini 4 kali dia lompat ke kanan. Karena dia positif berarti ke kanan. 1, jadi 1, 2, 3, 4. Kasih tanda. Kita garis lagi. Ambil. Nah, berikan ujungnya dengan tanda panah. Jadi, kita dapat hasilnya, yaitu angka 7 atau positif 7. Nah, berarti isi dari atau jawaban dari 3 tambah 4 sama dengan 7. Tulis angka 7-nya di titik-titiknya.
Sekarang kita masuk contoh yang kedua, yaitu contoh B. Positif 3 tambah negatif 5 sama dengan titik-titik. Nah, langkah yang pertama kita buat garis bilangan. Ingat kalau kalian pakai penggaris ya. Ini hanya contoh dari Bapak. Nah, untuk membuat atau menuliskan angka-angkanya, kita lihat di soalnya. Karena angkanya terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif, maka untuk bilangan yang positif kita lihat angkanya berapa. Oh, di sini angka 3. Berarti karena dia positif dan negatif, angka 0-nya di tengah-tengah. Ke kanan positif sampai cukup bilangan 3. 1, 2, 3 atau lebihkan 1 boleh, 4. Kemudian ke kiri kita lihat negatifnya angka berapa? Negatif 5. Berarti cukup sampai negatif 5 saja. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 atau lebihkan 1 boleh. Nah, mari kita hitung bersama-sama. Yang pertama tetap dimulai dari angka 0 ke arah kanan karena positif 3. Berarti dari 0 lompat 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Kasih tanda dulu di sini. Silakan kita ambil tanda panah ke arah angka 3 sampai di sini. Kemudian tambah negatif 5. Berarti karena dia negatif arahnya ke kiri. Dari ujung panah kita lihat di sini angka 3. Berarti dia lompat ke arah kiri sebanyak 5 kali lompatan. Ayo sama-sama kita hitung. Dari sini ke kiri 5 kali karena negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tandai di sini. Nah, kita ambil lengkungan tanda panah atau garis tanda panah dari ujung panah yang di angka 3 kita arahkan ke sebelah kiri. Ya, ke sini sampai sini kasih ujung panahnya. Nah, berarti hasil dari 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Nah, tulis di titik-titiknya, negatif 2. Sekarang kita masuk ke contoh C. Misalkan negatif 6 tambah 8. Oke. Sama dengan titik-titik. Boleh negatifnya kita kasih kurung. Cara yang pertama, kita buat garis bilangan seperti tadi. Ingat kalian pakai penggaris ya. Ya, cukup. Kita lihat angka yang di sini adalah negatif 6 ya. Seperti biasa, kita kasih angka 0 di tengah-tengah. Cukup negatif 6 saja ke sebelah kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6.
kasih angkanya. Adapun yang ke arah kanan atau positif, di sini kita lihat angka 8. Cukup ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya lagi. Negatif 6 berarti kita mulai dari angka 0. Karena dia negatif 6 berarti arahnya ke sebelah kiri. Lompat 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasih tanda di sini. Kita kasih garis lengkungan tanda panah. Ujung panahnya di sini. Nah, kemudian tambah 8. Positif 8. Berarti dari ujung panah di angka negatif 6 ini dia lompat 8 kali ke arah kanan karena positif 8. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih tanda di sini. Kita buat garis lengkungan panah dari ujung negatif 6 kita ke arah menuju ke kanan ke angka 2. Nah, kasih ujung panahnya. Berarti hasilnya adalah positif 2. Negatif 6 tambah 8 sama dengan positif 2. Contoh berikutnya. Negatif 4 tambah negatif 2. Kita kasih kurung untuk negatifnya. Sama dengan titik-titik. Negatif 4 tambah negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk contoh yang D ini, ya contoh yang keempat ini, kedua-duanya adalah bilangan negatif. Berarti ya kita yang pertama tetap membuat sebuah garis bilangan. Kasih angka 0. Ke kanan positif cukup 3 saja. 1, 2, 3. Ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Baik, kita lihat ke soalnya kembali. Negatif 4 berarti dari angka 0 dia menuju ke arah kiri karena dia negatif. Negatif 4 berarti dari 0 lompat 4 kali ke arah kiri. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Kasih tanda di sini. Kita buat garis lengkungan dengan tanda panah di ujungnya. Kemudian tambah negatif 2. Karena dia negatif lagi, berarti dia lompatnya ke arah kiri.
Berapa? Ya sebanyak 2 kali. Karena negatif 2 berarti dia lompat ke kiri 2 kali. 1, 2. Tandai di sini. Kita ambil dari ujung panah, kembali buat garis lengkungan. Kasih ujung tanda panah. Berarti hasil dari negatif 4 tambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Berikutnya untuk nomor 2, selesaikan penjumlahan berikut dengan bantuan garis bilangan. Nah, kalian untuk mengerjakan soal-soal nomor 2 ini dengan menggunakan garis bilangan yang sudah Bapak contohkan tadi. Jadi nanti di jawaban kalian, di buku tulis kalian buat garis bilangan untuk setiap soal A, B, C, D, E, F pakai garis bilangan semua ya. Ngerti ya? Kemudian untuk nomor 3, di sini disediakan garis bilangannya sudah ada. Di sini kalian tinggal menuliskan angkanya. Misalkan yang pertama, dari angka 0 panahnya menuju ke kanan ke angka 7. Berarti karena ke kanan dia adalah positif. Dari 0 ke 7, langsung kita tuliskan angka 7 di sini. Kemudian dari 7 dia ke arah kanan lagi, berarti dia positif ke angka 13. Nah, dari ujung panah di sini dia lompatnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti angka 6 di sini. Positif 7 tambah positif 6 sama dengan 13. Nah, angka ini sama dengan angka yang panah terakhir. Kemudian untuk yang B, kita lihat angka 0-nya. Dari 0 dia ke kanan atau ke kiri? Oh, ternyata ke kanan. Dari 0 panahnya ke kanan menuju ke angka 6. Berarti positif. Langsung saja tulis positif 6. Kemudian dari 6 dia menuju ke kiri, berarti dia negatif. Oh, tulis tanda sini negatif. Berapa dia lompatnya dari ujung panah ini yang dari 6 ini ke kiri? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata negatif 9. Hasilnya berapa? Kalian lihat di panah terakhir. Oh, negatif 3. Gitu. Nah, untuk berikutnya kalian kerjakan ya untuk yang C dengan yang D dan E. Kemudian menuju ke soal ayo berlatih 1.7. Selesaikan penjumlahan bilangan bulat berikut. Nah, untuk yang soal ini akan Bapak berikan contoh-contoh berikutnya ya. Perhatikan nanti ya, Bapak jelaskan contoh-contohnya, kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang Bapak akan mencontohkan penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Misalkan positif 20 tambah positif 15 sama dengan. Adapun caranya adalah dengan cara menyusunnya saja. Karena kedua-duanya positif, langsung kita susun 20 ditambah 15. Kita garis, kasih tanda tambah. 0 tambah 5 sama dengan 5. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 35. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Misalkan
ada soal 15 kurang 10 sama dengan. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah merubah bentuknya dulu menjadi 15 tambah negatif 10. Kita kasih kurung. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita lihat ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Bilangan positif 15 tambah bilangan negatif 10. Untuk mengerjakannya atau hasilnya kita lihat. Nominal yang lebih besar adalah positif 15. Karena lebih besar nominal yang positif, berarti hasilnya positif. Untuk positif tandanya boleh ditulis, boleh tidak. Biar kamu tidak bingung, Bapak tuliskan positif di sini. Kenapa positif? Karena lebih besar nominal angka 15 dibandingkan dengan negatif 10. Nah, cara mengerjakannya kita susun. Berarti yang lebih besar, yang positif adanya di atas. 15 di atas. Nah, 10 itu adanya di bawah. Ada garis. Karena tandanya berbeda, maka dia dikurang. Kalau yang nomor 1 tadi tandanya sama-sama positif, maka dia ditambah. Tetapi untuk yang nomor 2, tandanya berbeda, positif 15, negatif 10, berarti caranya dikurangi. 5 kurang 0 sama dengan 5. 1 kurang 1 sama dengan 0. Tidak saya tulis kalau di sebelah sini. Nah, hasilnya berarti positif 5. Tanda positifnya boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Misalkan ada soal 12 kurang 19. Langkah pertama, kita ubah bentuknya dengan penjumlahan. 12 tambah negatif 19 sama dengan. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Kita lingkari. Kalau di nomor 2 tadi lebih besar nominal positif, maka hasilnya positif. Nah, untuk di nomor 3 ini kita lihat nominal positif 12 dengan negatif 19 berarti lebih besar nominal negatif 19. Karena lebih besar yang negatif berarti hasilnya adalah negatif, kasih tanda negatif atau min. Tulis di sini, negatif. Nah, caranya kita susun. Berarti yang di atas adalah yang lebih besar angkanya atau nominalnya, yaitu 19. Kita tulis 19 di sini. Tanda minusnya nggak usah ditulis lagi, cukup 19. Kemudian 12 lebih kecil, taruh di bawah. Nah, kita garis. Ingat, kalau tandanya berbeda, ada positif, ada negatif, atau ada negatif, ada positif, berarti caranya dikurang. Kalau yang nomor 1 tadi kan sama-sama positif, berarti ditambah. Ya, ingat, kalau tandanya berbeda berarti dikurang. 9 dikurang 2 sama dengan 7. 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, 0 di sebelah kiri nggak usah ditulis. Berarti hasilnya adalah negatif 7. Contoh nomor 4. Negatif 26 negatif 10.
Ya, kita ubah bentuknya dulu menjadi penjumlahan. Negatif 26 tambah negatif 10 sama dengan. Nah, untuk nomor 4 ini dia sama-sama bilangan negatif. Ketika bilangannya sama-sama negatif, berarti hasilnya pun negatif. Ingat, kalau nomor 1 sama-sama positif, maka hasilnya positif. Dan caranya ditambah. Ketika nomor 4 sama-sama negatif, ya, sama-sama negatif berarti hasilnya negatif. Dan cara mengerjakannya adalah disusun dengan cara ditambah. 26 ya, 10 tambah. Kalau tandanya sama berarti caranya ditambah. Seperti nomor 1. Sama-sama positif, caranya ditambah. Nah, 6 ditambah 0 sama dengan 6. 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah negatif 36. Tenang ya. Begitu cara untuk mengerjakannya. Anak-anak kelas 6A sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau sudah selesai berarti hari ini kita sudah cukupkan belajar matematikanya. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap berusaha belajar dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama di kelas kita yang kita sangat nanti-nanti. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.